Atas dasar perbedaan latar belakang apapun, yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Izin ya Pak ya, untuk kembali lagi ke poli dipanggil sama dokternya. Iya, maskernya. Maskernya ada Pak. Nah, ya. Hancur pondok udah kalau banyak habaib. Saya punya jantung ini sering nyut-nyut kayak ditusuk-tusuk. Jadi maklum kalau saya agak megangin jantung berarti lagi kayak ditusuk-tusuk. Telah beredar viral ceramah Gus Yahya, Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nampak sekali apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sevisi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, meskipun caranya berbeda. Kalau Gus Yahya ya dengan cara Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang memimpin organisasi, yang membawai struktur, yang di sana ada masyarakat atau warga Nahdliyin yang majemuk, yang kompleks, yang tentu sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus lebih soft, lebih lembut untuk mencapai visi. Berbeda dengan Kiai Imaduddin Utsman yang beliau memang berkapasitas sebagai seorang ulama, apa yang disampaikan itu ya dari apa yang diteliti. Keulamaan atau kealiman seseorang itu sangat terikat dengan keilmuan yang menjadi hasil temuannya, hasil telaahnya, hasil kajiannya, hasil risetnya. Dan Kiai Imad menyampaikan apa adanya dari hasil riset yang telah beliau temukan. Dan targetnya sama, artinya visinya sama, yaitu visi kesetaraan. Kita tentu masih teringat penegasan yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman, yaitu bagaimana hidup ini itu seuyunan. Dalam konteks bahasa universal itu ya hidup dalam kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, persamaan. Tidak ada yang berbeda antara Gus Yahya dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Gus Yahya melalui pintu kepemimpinan di organisasi PBNU, Kiai Imaduddin Utsman melalui pintu riset. Targetnya adalah kesetaraan. Sama, saya terlibat masuk dalam diskursus ini itu targetnya juga kesetaraan. Visinya visi kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Tetapi saya melalui respon-respon kritis, respon-respon yang di sana lebih
ingin mengajak kepada masyarakat untuk memahami setiap perkembangan dalam sebuah diskursus ruang sosial keagamaan, keberagamaan, keragaman, itu betul-betul dengan cara yang mendasar. Sehingga di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, kita betul-betul bisa merayakan dengan cara memahami setiap diskursus, apapun bentuk diskursusnya yang ada di tengah masyarakat, itu betul-betul memahami secara mendasar. Sebagai studi kasus misalnya, diskursus tentang nasab yang diangkat oleh Kiai Imaduddin Utsman dari hasil riset beliau, kita juga bisa memahami secara mendasar hal mendasar yang diinginkan oleh Kiai Imaduddin Utsman sebagai sebuah tujuan beliau melakukan riset itu adalah untuk kesetaraan dan kemanusiaan keadilan yang kesemuanya itu bisa menjadi basis membangun keberagaman di negeri ini. Nah, Kiai Imad punya langkah yang sangat strategis dengan cara meneliti nasab Alwi, karena memang gerakan-gerakan ekstremis muncul dari kalangan Ba'alwi. Setidaknya real, fakta di lapangan, kita menyaksikan bersama sosok Rizik Syihab, Bahar Semi, dan kawan-kawan. Dan rentetan peristiwa demi peristiwa yang terus kita saksikan, yang kita temukan di sana ada dari Ba'alwi, terkait dengan pengebuman Borobudur, terkait dengan Muslim Army, terkait dengan gerakan G30 SPKI, di sana ada Gembong PKI yang notabene juga dari Pak Alwi, termasuk di era kolonial, di situ juga ada Pak Alwi, dan itu fakta historis keterlibatan Utsman bin Yahya dengan pemerintahan kolonial, dan kita saksikan bersama, bisa kita baca dari karya Utsman bin Yahya bagaimana surat dia kepada pemerintah kolonial terkait dengan kasus Cilegon, terkait dengan kasus Aceh, dan bagaimana tanggapan Utsman bin Yahya terhadap gerakan masyarakat melawan kolonial, dan itu termaktub dalam karya Utsman bin Yahya sendiri. Itu fakta historis, bukan hoak, bukan. Nah, artinya latar belakang ini itu yang menguatkan Kiai Imad untuk melakukan sebuah riset. Selain mungkin ada unsur emosional sebagaimana yang dirasakan oleh Kiai Imad, juga saya kira dirasakan oleh Gus Yahya, juga saya rasakan dan dirasakan oleh kiai-kiai seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ini, dari warga Nahdliyin, betapa sakitnya ketika Rizik Syihab mengata-ngatai Gus Dur dengan cara yang tidak sopan, yang ngaco, yang penuh penuh emosi, jumawa, sombong dan lain sebagainya. Itu yang mendorong semua gerakan kita warga Nahdliyin dengan cara yang berbeda-beda tapi memiliki visi yang sama. Apa itu? Yaitu visi kesetaraan. Makanya dengan tegas Gus Yahya mengatakan sama antara masyarakat Jawa dengan masyarakat yang dibandingkan oleh Gus Yahya, termasuk Gus Yahya juga membandingkan kesamaan Tarim dengan komunitas yang ada di Indonesia ini. Tarim, Jawa, Papua, kalau sudah menjadi warga negara Indonesia, sama, tidak ada bedanya. Kiai Imaduddin Utsman juga begitu, seuyunan dalam konteks untuk membangun kesetaraan melalui riset. Gus Yahya melalui organisasi. Sebagai seorang pemimpin di NU, saya sebagai seorang rakyat, masyarakat biasa,
yang mencintai kesetaraan, ya dengan cara saya, dengan cara memaparkan hal-hal mendasar tentang arti pentingnya kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Dan di situ ketemu antara visi Gus Yahya, visi Kiai Imaduddin Utsman, visi masyarakat yang mencintai kesetaraan. Di antaranya saya ikut masuk dalam diskursus ini, targetnya kesetaraan. Ya tentu kita menghargai masing-masing cara orang, termasuk menghargai cara Kiai Imaduddin Utsman dengan cara memaparkan hasil riset, Gus Yahya dengan cara gaya kepemimpinannya yang soft dan lembut, saya sebagai masyarakat biasa dengan cara saya, dan kiai-kiai lain. Makanya jangan ada kiai yang salah paham